Pada kesempatan kali ini saya akan menjelaskan visi dan misi saya untuk 1 tahun ke depan. Visi saya adalah menyediakan ruang yang seimbang bagi setiap jenjang keanggotaan untuk meningkatkan potensi dimilikinya untuk yang dimiliki oleh PPI Prancis. Kemudian visi saya bagi menjadi 3. Yang pertama adalah menggerakkan dan mengoptimalkan fungsi PPI wilayah untuk mencapai tujuan PPI Prancis dalam merangkul setiap anggotanya. Kemudian, menjadikan PPI Prancis sebagai wadah pengembangan diri sesuai minat dan bakat, baik dari segi akademis maupun non-akademis. Yang terakhir adalah mengoptimalkan fungsi PPI Prancis sebagai jembatan komunikasi antar sesama mahasiswa Indonesia di Prancis, masyarakat Indonesia, institusi kemahasiswaan, institusi pemerintahan, dan organisasi tingkat internasional. Next. Untuk merangkum dari visi dan misi saya, pada tahun ini saya mengusung moto yaitu Ici on partage demain et à nous. Kenapa saya mengambil tagline ini? Ici on partage yang mengartikan di sini kita berbagi. Di PPI Prancis kita bisa membagi apa yang kita miliki dan apa yang PPI punya yang bisa kita ambil untuk memperkaya diri kita sendiri. Jadi sekarang saatnya kita mengambil apa sih yang penting dari PPI Prancis, apa sih fungsinya PPI Prancis yang bisa kita masing-masing individu tarik untuk kepentingan kita sendiri. Dan demain et à nous adalah masa depan adalah milik kita, dan dengan apa yang sudah kita petik, apa yang sudah kita bagi, kita akan mendapatkan masa depan yang lebih baik. Next. Pada tahun 2014 sampai 2015, 1 tahun kepengurusan ke depan, saya akan menawarkan beberapa program kerja. Program kerjanya dibagi menjadi 2, yaitu program kerja lanjutan atau yang berkala dan program kerja baru yang akan saya munculkan tahun ini. Program kerja lanjutan seperti halnya Gerakan 1 Euro yang sudah kita ketahui. Selanjutnya Buletin Salu per 6 bulan, dan pada tahun ini saya akan berusaha bekerja sama dengan Kampus France untuk mencetak dan menyebarluaskan majalah Salu ini ke Indonesia. Kenapa? Karena majalah Salu sendiri berisi banyak informasi-informasi penting yang seharusnya diketahui oleh teman-teman kita di Indonesia. Dan apabila itu dicetak dalam bentuk majalah dan didistribusikan ke Kampus France misalnya di IFI, itu akan menjadikan salah satu mediasi informasi yang cukup menarik bagi mereka. Selanjutnya, optimalisasi website dan jejaring sosial. Selanjutnya, kerjasama dengan Radio PPI Dunia. Selanjutnya, selasar kebudayaan. Karena saya rasa diskusi tentang budaya Indonesia ataupun informasi dan topik-topik yang hangat dibicarakan di Indonesia itu bisa menjadi tempat kita bertukar pikiran. Selanjutnya, Le Parisian Garuda. Kenapa saya ambil kembali kegiatan ini? Karena saya rasa Le Parisian Garuda ini sebuah wadah bagi mereka S1 yang bisa mengembangkan potensi dirinya masing-masing. Dan apa yang beda dari tahun ini? Saya mengambil sistem di mana nanti 3 atau 5 orang yang terpilih di Parisian Garuda diharuskan mempresentasikan karya mereka di depan umum yang acaranya kita akan gabungkan di OKTI. Jadi akan mengajarkan si anak-anak S1 ini yang bibit-bibit muda untuk belajar berbicara di depan umum dan mempresentasikan apa yang ada, apa yang mereka ingin sampaikan. Selanjutnya, memperbarui buku panduan studi di Prancis. Jadi setelah adanya tahun-tahun sebelumnya buku panduan tentang beasiswa di Prancis, kemudian ada buku panduan hidup di Prancis, jilid pertama, dan hidup di Prancis jilid kedua. Alangkah lebih baiknya jika kita memiliki buku panduan bertema traveling dari Prancis dengan ala koper atau ala ransel. Jadi untuk memperlengkap bagaimana sih mestinya kita hidup di Prancis. Jadi dari awal sampai kita pun liburan tidak kita lupakan. Next.
Ya, sekarang saya menawarkan program kerja baru yang di tahun kepengurusan saya akan saya lakukan. Yang pertama adalah Olimpiade PPI Prancis. Seperti yang kita ketahui, ini adalah pengembangan atau kelanjutan dari program Olimpiade PPI Prancis sebelumnya. Tapi sesuatu apa yang baru dari tahun ini, yaitu kita akan menggunakan sistem klasmen, jadi atau sistem grup. Jadi di mana setiap wilayah tidak lagi bertanding di satu hari yang sama dari mulai penyisihan sampai final. Jadi di per wilayah kita akan bagi PPI Prancis. Sekarang sudah terdaftar ada 22 wilayah. Kita akan membagi menjadi 4 sampai 5 grup. Jadi misalnya ada satu grup terdiri dari 3 sampai 4 wilayah, kemudian si pemenangnya baru akan maju ke final, dan di semifinal akan dilangsungkan juga pertandingan persahabatan dengan perhimpunan pelajar dari negara-negara lain. Kenapa tujuannya dibikin sistem klasemen? Pertama, karena kita ingin mengoptimalkan fungsi-fungsi dari PPI wilayah sendiri, dan bagaimana PPI wilayah berserta wilayah sebelahnya itu saling berkenalan. Jadi misalnya seperti ini, saya ambil contoh. Lyon, Grenoble, dan Dijon misal. Mereka secara letak geografis berdekatan, tapi tidak menjamin mereka saling kenal satu sama lain. Kemudian misalnya Marseille, Montpellier, Nice, dan yang ada di selatan. Mereka berdekatan tapi tidak memiliki satu kesatuan misalnya. Jadi kalau misalnya ada sistem grup ini, mereka akan bertanding di salah satu kota dan pemenangnya akan maju ke wilayah. Jadi itu akan mempererat persatuan antara wilayah sendiri. Selanjutnya Olimpiade Karya Tulis Ilmiah. Seperti yang kita tahu, OKTI adalah kegiatan lomba karya tulis ilmiah 2 tahunan yang diadakan oleh PPI Prancis. Apa yang beda dari OKTI tahun kali ini adalah kita akan mengajak teman-teman dari I4, yaitu Ikatan Ilmuwan Indonesia Internasional, dan alumni PPI Prancis untuk ikut bergabung dengan kita, menjadi bagian dari OKTI. Bisa mereka menjadi narasumber kita, ataupun mereka adalah orang-orang yang berhak menjadi penyeleksi dari karya tulis yang kita terima. Selanjutnya, next. Gudang ide peneliti muda. Ini sesuatu yang baru yang saya tawarkan kepada PPI Prancis. Fokusnya adalah untuk teman-teman kita yang sedang menempuh atau yang sudah menempuh pendidikan S3, yaitu penelitian. Jadi, Gudang Ide Peneliti Muda ini adalah video berdurasi kurang lebih 10 menit yang akan mengemas dan meliput para peneliti muda tentang apa sih yang sedang dia kerjakan, disertasinya tuh tentang apa, kemudian tujuannya apa, bisa nggak sih disertasi yang kalian sedang bikin ini diaplikasikan ke Indonesia, kalau iya kenapa, kalau tidak kenapa. Itu yang ingin kita kupas dalam video berdurasi 10 menit. Kenapa saya ambil ini? Karena rata-rata tema tesis anak-anak S3 itu sangat menarik untuk kita ketahui. Tapi sayangnya, anak S3 ini tidak mungkin menceritakan dari A sampai Z tentang tesis mereka kepada satu orang, kemudian di lain waktu ada satu orang lagi dan satu orang lagi. Jadi bagaimana caranya kita membuat video itu yang bisa diputar berulang-ulang kali tanpa membebankan si penulis, tapi memberikan manfaat yang bagus untuk teman-teman yang lainnya. Bahkan ini bisa menjadi inspirasi mungkin untuk teman-teman yang sedang S2 yang ingin meneliti di bidang yang sama seperti yang sudah di-sharing di video tersebut. Pembuatannya sekitar bulan Maret sampai November. Selanjutnya ada pembuatan kartu anggota pengurus PPI Prancis. Kenapa saya memberikan tawaran pembuatan kartu anggota pengurus PPI Prancis ini? Karena bisa kita ketahui, para pengurus PPI Prancis
eh, hanya kita apresiasi mungkin bahasa kasarnya dengan sebuah sertifikat yang bisa mereka masukkan di CV mereka. Jadi saya akan menawarkan bentuk apresiasi yang lebih nyata, yaitu dengan cara kartu anggota yang memberikan benefit yang bisa dirasakan oleh mereka secara langsung. Tujuannya apa? Tujuannya dengan adanya apresiasi ini, para pengurus dapat mengoptimalkan kerja mereka dan tanggung jawab mereka. Jadi tidak hanya namanya ada di daftar pengurusan, tapi fakta kerjanya mereka hanya sekian persen seperti itu. Jadi ingin mengajak mereka, ayo kerja gitu, untuk saling berbagi. Waktunya paling lambat 1 bulan setelah kepengurusan. Dan kartu ini kita bekerja sama dengan ISIC. ISIC itu adalah International Student Identity Card. Jadi kita akan mendapatkan diskon yang banyak dengan kartu itu. Salah satunya diskon maskapai penerbangan. Kemudian bisa diskon ke Disneyland. Habis itu beberapa toko. Dan ini sangat memberikan manfaat yang baik untuk kepengurusan. Selanjutnya, next. Yang terakhir adalah kerjasama dengan Net TV. Kenapa kita kerjasama dengan Net TV? Karena kita bisa menyampaikan informasi PPI Prancis lagi bikin kegiatan apa sih? Terus PPI Prancis lagi ngapain sih? Kita bisa bagi ke teman-teman kita yang ada di Indonesia. Bisa menjadikan inspirasi juga kepada teman-teman kita. Dan lebih dari itu, ketika kita bisa memasukkan video kita di Net TV, kita akan dibayar sekitar satu video yang ditampilkan adalah 1 juta. Jadi ketika kita mengumpulkan 5 video yang kita masukkan di Net TV, kita akan mendapatkan 5 juta dan itu akan kita masukkan ke kas PPI Prancis. Jadi itu adalah salah satu cara kita untuk menggalang dana untuk kas kita. Iya, terima kasih. Sekianlah penjelasan saya tentang program yang akan saya tawarkan. Oh ya, satu lagi, kita juga akan mengadakan kerjasama dengan Garuda Indonesia, di mana kita akan membuat sebuah kartu keanggotaan Garuda yang akan memberikan benefit ketika kita ingin memesan tiket ke Indonesia, tapi tiketnya dari Amsterdam, jadi pulang pergi Amsterdam, Indonesia, akan diberikan tiket khusus untuk harga student dengan kartu tersebut. Setelah itu kita mendapatkan bagasi 40 kilo. Kemudian kita dapat benefit juga ketika kita membawa keluarga, ayah, ibu, adik kakak, atau suami istri dengan bagasi yang sama. Dan itu bisa kita laksanakan insya Allah di kepengurusan 2014-2015. Terima kasih. Oke, terima kasih Nda. Ya. Menarik pemaparannya. Untuk selanjutnya akan saya berikan beberapa pertanyaan dalam rangka untuk mengawali pertanyaan-pertanyaan yang akan disampaikan oleh teman-teman. Oh ya, teman-teman sekalian, yang ingin bertanya silakan klik tombol di pojok kanan atas yang ada gambarnya tangan mengacung gitu ya. Nanti audio sama videonya akan saya aktifkan. Seperti contohnya Mas Vito Bank ini nanti saya aktifkan videonya gitu ya Mas ya. Biar bisa tanya langsung. Mudah itu artinya apa katanya Dan? Iya, Mas Haji minta tolong yang timetable-nya boleh ditunjukkan nggak? Siap. Jadi biar menjelaskan kalau kegiatan yang saya tawarkan itu tidak terlalu muluk-muluk dan saya rasa akan berjalan bagaimana mestinya dengan seperti yang sudah saya bikin timetable ini. Jadi semuanya ada jarak, tidak terlalu jauh, tidak terlalu dekat antara kepengurusan satu, terus kemudian ada kegiatan satu lagi, mereka tidak akan terlalu jauh waktunya ataupun tidak terlalu dekat. Jadi saya rasa kepengurusannya sendiri, si panitianya tidak akan menjadi terlalu stres dengan dikejar-kejar waktu seperti itu. Mungkin bisa teman-teman lihat juga. Jadi tolong dijelaskan dah, ini gimana bacanya dah? Bacanya oke. Gerakan 1 euro, ini kan ada kegiatan berkala, saya mau kasih warna oranye. Jadi ini akan berlangsung dari mulai Januari hingga Oktober. Kemudian
estimasi dengan Radio PPI Dunia akan terus berjalan juga. Kemudian yang warna hijau saya beri keterangan yaitu kegiatan rutin yang akan dilakukan, misalnya optimisasi website ada di minggu pertama di setiap 3 bulan sekali. Jadi Januari, kemudian April, Juli, kemudian Oktober. Kemudian ada juga buletin selalu yaitu per 6 bulan, selalu ada di minggu kedua di bulan Mei dan minggu terakhir di bulan Oktober untuk penutup kegiatan PPI Prancis. Kemudian Selasar Kebudayaan ada di minggu pertama di bulan Maret di setiap 2 bulannya, kemudian di Mei, di Juni, dan di September. Kemudian Le Parisian Garuda kegiatannya akan saya samakan dengan Okti, maka ditaruh di minggu ketiga di bulan Oktober. Kemudian Gudang Ide Peneliti Muda ada 4 video yang saya tawarkan, yaitu di minggu pertama di bulan Maret, Mei, Juni, kemudian September, dan di terakhir ada di bulan Oktober akhir. Ya, seperti itu. Oke, terima kasih banyak ya atas penjelasannya. Ya. Nah, ini saya mulai dulu ya Anda ya. Oke, berarti secara umum Dinda, saya melihatnya program-program yang ditawarkan oleh Indah pada dasarnya bagus karena melanjutkan dari yang lalu sehingga kita ada kesinambungan dan juga beberapa hal yang baru juga. Tapi aku kok nggak lihat ya Anda ya, arahnya PPI ini mau dibawa kemana sih sebenarnya? Arahnya PPI mau... Apakah lebih ke politik atau lebih ke... Soalnya kalau misalnya kebanyakan program-program kayak gini, aku rasa kok PPI kayak event organizer ya? Oh, enggak ding. Kalau kita tujuannya adalah mau dibawa kemana, kita ingin membawa dan merangkul PPI Prancis. Jadi gimana caranya setiap masyarakat, setiap kalangan, setiap misalnya anggaplah kelompok bidang pendidikan, tingkat pendidikan dan kegamaran mereka, misalnya nari, nyanyi, olahraga, itu punya porsinya, punya tempatnya masing-masing. Itu tujuan kita. Jadi gimana caranya kita merangkul yang di dalam untuk bisa naik ke atas, seperti itu. Jadi misalnya S1 punya tempatnya sendiri di Parisian Garuda, S2 kita bisa apresiasi di kegiatan Okti, kemudian S3 bisa di video Gudang Ide Peneliti Muda, kemudian yang olahraga bisa ada di kegiatan Olimpiade PPI Prancis, kemudian yang nari nyanyi bisa ada di kegiatan budaya, seperti itu. Jadi tujuannya bukan untuk menjadi politikus ataupun apa, tapi kita merangkul dengan cara memegang erat apa sih yang mereka miliki dan apa sih yang bisa mereka tarik dari PPI Prancis, seperti itu. Oke. Tapi gimana sama teman-teman yang pengen jadi politikus? Kan ada beberapa teman yang punya hasrat yang sangat besar di bidang itu. Oh, tentu saja. Berarti gini. Berarti bisa aku simpulin, Indah itu tujuannya untuk menjadikan PPI ini satu wadah yang bisa menjadikan wadah bagi semua pelajar Indonesia gitu. Nggak hanya pelajar sih, aku lihat juga ada masyarakat Indonesia juga. Gitu. Dan bagaimana contohnya sih? Gimana sama teman-temannya yang punya minat di bidang politik? Oh, tentu saja. Jadi di kegiatan Selasar Kebudayaan juga di mana mereka bisa menyampaikan aspirasi mereka, pendapat mereka. Dan politik tidak hanya berbicara tentang kekuasaan, tapi juga bisa belajar dimulai dari berorganisasi dengan politik. Jadi bagaimana caranya mereka yuk gabung ke pengurusan PPI Prancis biar mereka bisa belajar bagaimana caranya berpolitik dari kalangan yang kecil, dari kelompok-kelompok kecil terlebih dahulu untuk mencapai politikus di Indonesia, seperti itu. Jadi sebenarnya semuanya sudah terporsi tersendiri. Oke, makasih untuk pertanyaan pertamanya ya. Jawaban untuk pertanyaan-pertanyaannya. Untuk pertanyaan kedua, desain organisasinya gimana dah? Desain organisasi? Divisinya berapa? Kamu butuh sekretaris berapa? Butuh wakil berapa? Baiklah, ya seperti yang saya sudah saya pikirkan. Jadi akan tetap ada ketua, kemudian wakil. Rencananya saya akan bikin 2, yaitu
yaitu wakil internal, kemudian wakil eksternal, kemudian ada sekretaris, kemudian ada bendahara, kemudian divisi mediasi, divisi humas, kemudian divisi olahraga dan seni budaya, kemudian pendidikan, dan mungkin rencananya saya akan menambahkan divisi kemasyarakatan sosial, di mana divisi ini akan membantu humas dalam bidang mempererat lebihnya ke masalah-masalah yang ada di Prancis, misalnya informasi tentang legalisasi akte kelahiran, ataupun lebih ke birokrasi mungkin ya. Jadi kayak birokrasi Prancis itu kan terlalu ruwet dan ribet. Jadi bagaimana kita akan punya tim sendiri yang akan menyusunnya dengan secara rapi. Jadi bagi teman-teman yang sering sekali menanyakan pertanyaan yang itu lagi, jadi kita akan merumuskannya sehingga ketika ada orang yang ingin bertanya, kita langsung kasih filenya, ataupun teman-teman baru kita langsung kasih filenya. Kenapa saya pisahkan dengan humas? Karena humas kerjanya sendiri udah dalam porsi yang lain, seperti itu. Berarti semacam advokasi gitu ya, yang divisi baru gitu ya? Iya, benar sekali. Dan misalnya jadi mediasi juga ke KBRI, atau ke misalnya ada konjen di Marseille, jadi menjadi penyalur, seperti itu. Tapi lebih ke birokrasinya teman-teman kita yang ada di sini. By the way, kenapa sih kamu perlu wakil dua, dah? Ada internal dan eksternal? Soalnya di kepengurusan yang saat ini gitu kan nggak ada, tapi kepengurusan sebelumnya itu ada gitu. Iya, jadi saya rasa kalau kepengurusan tahun ini ada sekretaris 1, sekretaris 2. Jadi sekretarisnya itu satu yang menjadi kuping di masyarakat luar, kemudian memberikan informasi ke dalam. Misalnya contohnya saja Mas Maxine gitu. Kemudian ada sekretaris yang menjadi sekretaris birokrasi, yaitu pendataan surat menyurat, seperti itu. Jadi sekretaris itu sebenarnya memang tidak harus bekerja sebagai surat menyurat seperti itu. Tapi kali ini saya akan kembalikan ke tahun sebelumnya, yaitu wakil internal yang akan membantu saya di mendekatkan diri kepada teman-teman di PPI Perancis sendiri. Kemudian ada yang bisa membantu saya untuk mengeluarkan suara PPI Perancis di lingkup internasional, seperti itu. Terkait dengan desain organisasinya ya, Nda, jumlah orangnya kira-kira berapa? Mungkin saya rasa tidak lebih dari 40 orang. Tidak lebih dari 40 orang. Berarti bisa dibilang ini kan ada 5 organisasi, 5 divisi, berarti masing-masing 8 gitu. Maksimal sih. Iya, seperti itu. Maksimalnya. Karena humas sendiri seperti saya tahu di tahun ini ada 5 dan saya rasa itu cukup. Kemudian di pendidikan mungkin karena tahun depan ada OKTI, jadi saya berikan porsi yang hampir sama dengan kegiatan budaya, sosial budaya. Seperti itu. Buat teman-teman yang lain yang sedang mendengarkan, bagi yang ingin bertanya, saya ingatkan lagi untuk menekan tombol tombol raise hand yang ada di pojok kanan atas. Nanti saya akan aktifkan audio sama videonya ya, sehingga teman-teman bisa kontak langsung dengan kandidat secara langsung. Indah, pertanyaan ketiga. Sebelumnya harusnya sih saya ajukan sebelumnya gitu, sebelum bertanya tentang desain organisasi. Menurut kamu SWOT-nya PPI Prancis itu apa sih? Strength-nya apa, weakness-nya apa, terus opportunity-nya apa, threat-nya apa? Menurut saya PPI Prancis itu kekuatannya adalah dari tiap-tiap individunya, di mana ini organisasi yang anggotanya nggak cuma ada di satu bidang, nggak ada di satu tingkat pendidikan, dan tidak ada di satu umur yang sama, tetapi ini bervariasi. Disitulah kelebihannya, di mana ide-idenya pasti akan lebih banyak, dan saran-sarannya dan cara pandangnya pun akan lebih berbeda. Itu menurut saya yang
positifnya. Kemudian minusnya apa? Minusnya ini organisasi yang ada di sebuah negara dengan lokasi yang berbeda-beda. Di mana kita sangat sulit untuk mengumpulkan dalam satu waktu yang sama. Ataupun untuk berkoordinasi dan membuat suatu kegiatan itu sangat sulit karena teman-teman anggotanya ada berbencar di beberapa wilayah. Sehingga itu menjadi kelemahan kita. Makanya seringlah terjadi isu-isu seperti sentralisasi ataupun isu-isu tidak membaurnya kegiatan seperti itu karena letak geografis yang memisahkan kita semua. Beda dengan organisasi yang ada di Indonesia lainnya pada umumnya, organisasi mahasiswa pada umumnya. Seperti itu. Terus dari segi geografis nih, Nda, kita kan di Prancis. Menurut kamu, kesempatan kita yang berada di Prancis ini apa sih kelebihan kita daripada teman-teman misalnya yang ada di Jerman atau di UK atau di Belanda gitu? Gimana? Pastinya kita Prancis ada di pusatnya Eropa, di mana kita dikelilingi oleh berbagai negara Eropa yang ada. Misalnya, kita dekat dengan Belanda, kita dekat juga dengan Prancis, Jerman. Kemudian kita dekat juga dengan Belgia, ada juga Italia yang dekat kita, Spanyol. Jadi itu memberikan kemudahan bagi kita untuk bermobilitas. Dan kita karena memiliki visa yang sama, kelebihannya pasti dibandingin UK, kita bisa berpergian dengan lebih gampang dibandingin teman-teman kita yang ada di UK. Dan kita juga difasilitasi oleh transportasi yang lebih mendukung dibandingin negara-negara lain seperti itu. Karena mobilitas kita lebih mudah gitu. Terus aplikasi keuntungannya buat PPI Prancis apa? Keuntungannya PPI Prancis sendiri, kita kalau misalnya mengadakan sebuah kegiatan internasional, misalnya seperti seperti OKTI, mereka akan tahu kalau ini di Prancis mobilitasnya gampang nih, misalnya naik pesawat yang harganya cukup terjangkau, naik Ryanair atau EasyJet itu ada di Prancis dan gampang aksesnya. Kemudian misalnya juga kita ingin mengundang teman-teman dari wilayah Eropa lain untuk ikut kegiatan OKTI, itu menjadikan peluang yang baik untuk mereka juga. Jadi mereka nggak harus susah-susah bikin visa lagi, nggak harus susah-susah segala macam seperti itu. Itu keuntungan bagi kita. Jadi kita untuk menuju ke luarnya itu lebih gampang. Tapi aku rasa OKTI itu seluruh dunia, bukan se-Eropa aja. Iya sih, se-Eropa. Tapi kan kita lebih dekatnya ke Eropa nih. Lebih gampang seperti itu. Jadi apa salahnya, rata-rata juga teman-teman pengalaman kita di OKTI sebelumnya, pesertanya banyak datang dari wilayah Eropa sendiri dan Indonesia seperti itu. Oke, siap-siap. Makasih Nda atas pertanyaannya. Mau mengingatkan lagi pada teman-teman yang ingin bertanya, silakan klik tombol raise hand di pojok kanan atas ya. Nanti akan saya aktifkan videonya dan audionya. Ini sudah ada yang bertanya Nda. Yang pertama adalah Mas Raka Aditya. Videonya akan saya aktifkan ya Mas. Sambil nunggu loadingnya Mas Raka ini ya Nda ya. Gini, mungkin ada satu usulan dari saya pribadi. Karena Prancis, terutama di Paris gitu ya, itu adalah tujuan wisata, terutama orang-orang Indonesia. Prancis pasti bikinnya ke Paris gitu. Apa kalau menurut Indah ini bukan satu bentuk kesempatan untuk misalnya jadi fundraising gitu untuk PPI Prancis sendiri? Sebenarnya misalnya jadi tour guide. Iya, tentu saja. Itu sebenarnya saya agak berat mengatakan kalau itu jadi benefitnya untuk PPI Prancis. Karena ketika saya mengatakan itu benefit untuk PPI Prancis, karena hampir 90% benefit itu dirasakan oleh teman-teman kita yang ada di Paris. Jadi saya akan agak kurang pas ketika saya mengatakan itu benefit untuk PPI Prancis. Tapi saya bisa katakan itu adalah menjadi poin plus untuk teman-teman kita yang ada di Paris. Karena sudah bisa dirasakan dengan
kegiatan aparte mereka yang saya ketahui yaitu penyewaan kamar dengan harga student di PPI Prancis itu di PPI Paris maaf saat ini sudah berjalan cukup baik dan itu menghasilkan poin positif bagi mereka sendiri, kemudian sistem tour guide juga. Jadi sebenarnya itu memberikan dampak yang sangat bagus ya, tapi saya belum bisa mengatakan itu menjadi bagi PPI Prancis secara keseluruhan seperti itu. Oke. Jadi ya makasih banyak atas jawabannya. Selanjutnya ada Mas Raka nih, sudah online. Silakan Mas. Halo. Kedengeran ya? Ya, saya mau tanya nih sama Indah tentang pelaksanaan Olimpiade PPI Prancis. Tadi kan kayak yang udah dijelasin sama Indah, akan dibagi jadi 4 sampai 5 wilayah. Terus nanti masing-masing juaranya akan dipertemukan gitu di final. Ini kan berbeda dengan tahun-tahun sebelumnya. Tahun sebelumnya kan langsung kayak sebelumnya yang di Lille atau di Paris tuh kita langsung ketemu hari H dari semua kota yang emang berpartisipasi gitu kan. Terus yang mau saya tanya ini apakah ini nggak lebih boros waktu dan biaya gitu kan. Pertama kalau diseleksi 4 sampai 5 wilayah dulu kan berarti waktunya itu waktu pelaksanaannya lebih dari 1 kali weekend gitu kan. Kalau yang tahun sebelumnya kan Sabtu Minggu acaranya udah selesai gitu kan. Nah itu terus apa nggak boros biaya juga karena kan pasti buat organisir acara seleksi di wilayah masing-masingnya itu kan pasti ada biaya yang harus dikeluarkan juga. Terus pertanyaan saya yang kedua, berarti yang ke final itu berarti cuma hanya perwakilan dari 4 atau 5 wilayah itu dong berarti. Jadi yang ngumpulnya nggak semua kota dari PPI Prancis yang akan kumpul di Olimpiade. Oke. Terus ketiga, ya menurut saya itu kurang ini karena kalau saya tujuannya untuk ikut Olimpiade PPI Prancis itu bukan untuk juara sih, untuk have fun, untuk senang-senang dan untuk ketemu teman-teman yang dari kota lain gitu yang jauh. Terus kita ketemu di satu kota gitu ya, mungkin saya belum kenal gitu, jadi saya punya kenalan baru, punya teman baru gitu. Kalau misalnya disaring dulu, jadi cuma 4 atau 5 perwakilan yang akan ngumpul gitu, berarti kan nanti orang yang akan minat ikut datang ke acara finalnya akan menurun gitu kan, tidak sebanyak kalau semuanya kita ketemu langsung gitu. Oke, bisa ditangkap dengan baik Mas. Jadi ada 2 pertanyaan intinya ya Mas ya. Yang pertama itu adalah kalau misalnya seperti yang sistem yang dipropos Indah itu apa nggak boros dari segi waktu gitu. Nah, terus kemudian yang kedua kalau misalnya dengan skema yang kamu yang kamu ajukan itu berarti nggak semuanya bisa ke sana gitu. Padahal tujuan inti dari Olimpiade PPI Prancis itu biar ketemuan antara satu teman dengan teman yang lain, terutama yang beda geografis sangat jauh gitu. Tanggapannya Anda? Yeah. Baik, terima kasih Raka Aditya atas pertanyaannya yang sangat menarik. Benar sekali, ini sudah saya pikirkan sebelumnya. Setiap kegiatan pasti ada sisi positif dan negatifnya. Dan kali ini memang sisi negatifnya, atau bukan negatif sih, kayak kekurangannya adalah akan menghabiskan biaya dan waktu. Benar, tetapi itu ada solusinya. Biaya, saya rasa tidak akan mengeluarkan banyak biaya. Karena, misalnya, dan waktu juga tidak akan menghabiskan waktu. Karena saya rasa untuk menseleksi di wilayah, itu membutuhkan 1 hari cukup. Jadi misalnya ada 3 atau 4 wilayah yang melakukan pertandingan seleksi di satu kota. Di satu kota itu, tidak akan lebih dari 1 hari dalam penyeleksian di kegiatan futsalnya ataupun basketnya ataupun olahraga lainnya. Kemudian biayanya pun tidak akan sebesar yang difikirkan, karena menurut saya karena letak geografisnya dekat, jadi mereka mungkin tidak membutuhkan untuk menginap
sampai 1 atau 2 malam seperti itu. Mungkin misalnya mereka bisa datang pagi, terus kegiatannya dia diadakan dalam dimulai dalam jam 10 sampai sore hari. Kemudian mungkin saya rasa hanya membutuhkan membutuhkan biaya tempat untuk kegiatan itu sendiri. Tapi saya rasa jika di satu wilayah sudah ada, di universitas itu udah banyak anak-anak Indonesia, saya rasa bisa digunakan fasilitas universitas itu. Tinggal sistem surat menyuratnya akan kita bantu dari PPI Prancis sendiri, dari PPI pusat, untuk mengeluarkan surat peminjaman lokasi tersebut. Kemudian jika pertanyaannya adalah kalian tidak bisa bertemu dengan teman-teman yang di wilayah lain, saya rasa kalian bisa mendekatkan diri kalian dengan teman-teman yang ada di tetangga kalian sendiri. Apakah kalian udah benar-benar mengetahui siapa-siapa saja yang ada di wilayah yang letaknya tidak jauh dari tempat kalian? Karena itu sesungguhnya itu yang lebih memberikan memberikan nilai positif untuk kalian. Karena letak yang tidak jauh, seharusnya kalian bisa, kalau ingin jalan-jalan ke tetangga sebelah, kalian sudah tahu siapa saja orang-orangnya yang udah ada di sana. Kemudian persentase banyak atau tidaknya ikut itu tidak bisa menjamin, karena seperti ini. Kegiatan Olimpiade PPI Prancis sebelumnya misalnya ada sekitar 60 orang peserta. Tetapi yang ikut mungkin ada sekitar hanya 5 atau sampai 6 wilayah. Karena mungkin yang di daerah selatan agak susah menjangkau ke daerah yang di atas. Misalnya waktu itu di Lille atau mungkin di Nantes. Seperti itu. Sedangkan kalau misalnya di sistem bikin di grup, sebenarnya kalau misalnya satu wilayah ada 3 orang, ketika kita membaginya menjadi 4 sampai 5 grup, berarti ada 15 PPI wilayah yang sebenarnya sudah tergabung dalam kegiatan itu sendiri. Jadi persentase banyak atau tidaknya PPI wilayah itu sangat tidak menjamin ya, kalau menurut saya untuk dibandingkan dengan tahun sebelumnya. Menurut saya dengan program saya yang tahun ini presentasi wilayah akan lebih banyak seperti itu. Dan bisa mengaktifkan PPI wilayah yang sebelumnya jarang melakukan kegiatan. Misalnya seperti Bordeaux, terus sekarang ada Pau, terus ada La Rochelle. Sebenarnya itu ada PPI wilayahnya, cuman mereka tidak tahu nih harus bikin apa, karena bikin kebudayaan misalnya malam Indonesia membutuhkan banyak waktu yang harus dihabiskan, membutuhkan banyak talenta yang dibutuhkan, seperti itu. Oke, Mas Raka, gimana Mas? Iya, kalau menurut saya kalau tujuan besarnya untuk kenal PPI wilayah tetangga itu ini sih mungkin tugasnya PPI wilayah masing-masing gitu, dan kita pasti kalau bikin acara gitu pasti ngundang atau melibatkan PPI wilayah tetangga gitu. Jadi masih kurang efisien sih menurut saya, karena tujuannya saya datang itu misalnya untuk berkenalan dengan teman-teman yang jauh, dan itu lebih menguntungkan gitu buat saya. Kalaupun misalnya saya nggak punya teman di Marseille gitu, saya dengan Olimpiade PPI Prancis bisa bertemu orang yang dari Marseille, dan saya pasti jalan ke Marseille bisa nebeng atau... Iya, benar sekali. Ini adalah sebuah ide atau tawaran awal saya. Jadi untuk sistemnya seperti apa, untuk kelanjutannya bisa kita bicarakan lebih lanjutnya seperti itu. Ini adalah ide awal kita. Kemudian jika ada perubahan-perubahan demi kebaikan kita sendiri, dan karena hanya saya yang maju, jadi saya juga menawarkan bagaimana nih untuk kedepannya dengan program saya seperti ini. Karena ketika tidak ada lawan, kita tidak bisa membandingkan benar, dan kita tidak bisa belajar. Jadi ketika saya menjelaskan apa program saya, itu tidak 100% hak paten ataupun harus dilakukan sebagaimana yang saya
rencanakan. Itu bisa kita kondisikan seperti apa dan baiknya seperti apa. Untuk itulah diskusi ini juga saya rasa dibuat seperti itu. Oke. Untuk menampung aspirasi Mas Raka. Jadi mungkin saya bisa catat, kemudian kita bisa, seandainya saya memang dipercaya untuk memimpin PP Prancis tahun periode selanjutnya, kita bisa bicarakan ini lagi. Oke. Terima kasih. Oke, Mas Raka. Makasih banyak atas pertanyaannya ya. Oke. Ya, sama-sama. Oke, terima kasih Raka. Dan selanjutnya Dinda, kan ada Mas Isram nih. Mas Isram ini lagi di Indonesia kalau nggak salah ya. Jadi pertanyaannya tentang evaluasi evaluasi dari kepengurusan sebelumnya. Menurut Indah bagaimana? Terutama di divisi bidang humas dan IT. Mungkin secara keseluruhan mungkin ya Indah, tentang PP Prancis lebih dahulu. Baiklah. Kalau secara keseluruhan, saya rasa itu cukup baik dan cukup berjalan seperti apa yang sudah kita tuju. Misalnya, hampir semua program yang ditawarkan oleh ketua kita pada tahun ini, itu hampir seluruhnya berjalan sebagaimana mestinya. Tetapi, memang di kepanitiaan atau di beberapa hal, ada beberapa yang sedikit ada gejolaknya, tapi mungkin itu oleh masyarakat luas tidak melihatnya, tapi itu menjadi evaluasi bagi kepengurusan sendiri seperti itu. Tapi secara keseluruhan saya rasa itu cukup bagus dan bahkan tahun ini semuanya lebih terorganisir dengan baik. Jadi tidak terlalu terburu-buru ataupun tidak terlalu mepet, walaupun ada beberapa hal yang agak sedikit molor-molor seperti itu. Tapi itu yang saya ambil. Kenapa saya harus mengambil program-program yang terlebih dahulu, tapi saya lebih rapikan? Karena seperti itu, ketika programnya Vidiara sudah bagus, tetapi tidak ada evaluasi dan tidak ada pembenaran atau perbaikan, sayang saja. Padahal ini idenya udah bagus seperti itu. Dan untuk kepengurusan di Humas IT, saya rasa Humas tahun ini itu cukup kompak ya, karena di mana teman-teman Humas sendiri ada yang sudah di Indonesia, tapi dia masih mau ngebantu kita yang masih ada di Prancis seperti itu. Dan dia bisa membagi waktunya walaupun kita jauh. Dan setiap orang pun kalau di Humas memiliki tanggung jawab masing-masing untuk setiap media sosial. Jadi misalnya saya bertanggung jawab atas media sosial yang mana, kemudian misalnya Mas Awal bertanggung jawab atas apa. Jadi setiap orang saya beri tugas dan tanggung jawab untuk bisa mengorganisasi si jejaring sosial tersebut. Saya rasa kalau saya kasih presentasi mungkin 80 sampai 85% itu sudah sangat cukup baik. Oke, siap. Oke, selanjutnya ada Mas Bima Nawandana. Saya aktifkan videonya. Oh ya, saya ingin mengingatkan sekali lagi buat teman-teman yang ingin bertanya, silakan ketik tombol raise hand di pojok kanan atas. Nanti video sama audionya saya aktifkan sehingga bisa kontak langsung dengan Indah. Oke, sambil nunggu Mas Bimanya online Indah. Ya. Saya kasih pertanyaan gitu lagi ya. Kan ini ada beberapa nih, Indah. Ada beberapa program kerja yang dilanjutkan dari kepengurusan yang ada saat ini. Bedanya apa sih? Bedanya Dan perbaikannya terutama. Bedanya adalah mungkin kita ambil itu lebih ke sistem di dalamnya ya, sistem internalnya seperti apa. Misalnya, tapi sebenarnya kalau saya membuka gimana poin secara umum dah. negatif, ya secara umumnya mungkin kalau di
saya mengambil sistem Precision Garuda seperti itu. Yang saya perbarui adalah tidak ada camp-nya lagi. Tapi saya akan berbagi mungkin tetap esai, tetapi tidak menggunakan bahasa yang ada bahasa, mungkin kalau kemarin ada 2 bahasa, kemudian kita akan ubah apakah hanya Indonesia, apakah hanya bahasa Prancis, karena melihat lagi tujuannya apa seperti itu. Kemudian kalau gerakan 1 euro mungkin akan lebih kita gerakan lagi, karena sebenarnya dalam setiap kegiatan perkumpulan atau lagi ada acara ngumpul-ngumpul, harusnya selalu ada si koin receh itu yang harus ada seperti itu. Jadi lebih ke internalnya sih. Oke, sekarang sudah ada Mas Bima nih, sudah online. Halo Indah. Mas Bima, Halo, dipersilakan Mas. Saya mau nanya ini doang sebenarnya, mau nanya tanggapannya Indah tentang artis-artis yang ditanggap di KBRI. Itu tuh menurut Mbak Indah gimana? Artis yang maaf Ditanggap. Ditanggap di KBRI. Disambut, ditanggap. Oh, iya, terima kasih. Soalnya kalau ya mungkin kita ngiri ya, saya sih ngiri soalnya yang balik lagi ke tadi, Paris itu tempat wisata, jadinya emang Paris itu tempat artis ngambil tas sih, tapi ya masa iya perlu disambut gitu. Oke, gimana dah? Ini maaf kalau boleh tahu, ini penyambutan oleh KBRI sendiri atau penyambutan oleh KBRI? KBRI dan secara kita pelajar di sini masa kita nggak punya suara untuk kalau saya sih Mengkritik itu ya? kurang, masa nyambut artis Anang gitu, nyambut ya. Oke, gimana dah? Jadi sebenarnya menurut saya penyambutan itu dilihat lagi tujuannya seperti apa. Ketika kita menyambut itu tidak hanya mengajak makan-makan atau kegiatan yang tidak ada tujuannya. Karena menyambut sendiri, misalnya kegiatan Anang didatangkan karena mungkin dia ada di Paris, dan dan KBRI sendiri harus ada kegiatan acara tahun baruan. Jadi mungkin benefitnya sendiri. Ya, jadi benefitnya sendiri untuk KBRI adalah mereka tidak harus menerbangkan si artis ini langsung dari Indonesia hanya untuk kegiatan seperti itu. Tapi kayak siapa yang lagi ada di sini, yaudah kita panggil aja, alasannya untuk beramah tamah, tapi sekaligus meramaikan kegiatan si KBRI ini sendiri seperti itu. Jadi saya rasa kalau tujuannya untuk sama-sama simbiosis mutualisme, saya rasa tidak ada salahnya seperti itu. Oke, gitu Mas. Jadi intinya sih sebenarnya di KBRI itu tidak mengundang gitu ya Indah. KBRI tidak mengeluarkan uang misalnya transportnya, tapi kebetulan artis-artis itu ada di Paris gitu. Dan kalau ada event gitu ya. Gimana? Ya, dan kalau untuk apakah KBRI mengeluarkan dana seberapa itu saya tidak bisa dan tidak punya hak untuk menjawabnya. Tapi yang bisa saya tahu adalah kedatangan beberapa artis itu dikarenakan memang mereka punya kegiatan sendiri dan diajak juga di kegiatan KBRI, seperti itu yang saya tahu. Jadi asalkan ya dua-duanya punya simbiosis mutualisme dan tidak terlalu merugikan masyarakat, saya rasa tidak masalah ya. Oke, Mas Bima, tidak ada masalah nih. Kalau saya sih kalau saya sih bukan masalah merugikan atau enggak gitu, berguna atau enggak gitu ya. Tapi ya sudah gitu. Tapi gunanya untuk menghibur, Mas. Gunanya untuk menghibur. Iya, biar orang-orang kan senang jauh dari Indonesia gitu, ketemu sama artis kan, gitu juga berguna sebenarnya. Gimana menurut Mas? Ya oke, tapi saya sih ada agak ngiri sama yang di Jerman sama yang di Belanda mereka yang didatangin ya ada seenggaknya emang nggak merugikan gitu, kayak apa ya? Ya nggak merugikan, tapi saya sih nggak ngeliat gunanya gitu aja. Oke, gitu ya Mas ya, dicukupkan. Terima kasih atas
partisipasinya. Oke. Oke. Selanjutnya, Indah, ada Mas David Simanjuntak. Saya akan aktifkan videonya Mas David. Oke, sambil nunggu ya, Nda ya. Saya juga mau tanya lagi. Gini dah, tentang Okti nih. Tentang Okti. Kan Okti ini sebenarnya adalah salah satu ikonnya PPI Prancis gitu ya. Iya. Tapi di PPI UK kan juga ada ISIC dah. Nah, dari saya pribadi, saya lihat bahwasanya image-nya ISIC sama Okti itu lebih bagus ISIC. Dan bagaimana strateginya Indah untuk yang kebetulan tahun ini harus melakukan Okti karena 2 tahunan ya, sehingga minimal lah sama dengan ISIC itu, intinya prestisiusnya atau banyak-banyakan yang datang gitu. Gimana Dah? Jadi sebenarnya kalau kita ingin bandingkan dengan ISIC-nya PPI UK, itu memang PPI UK terlihat lebih gemilang, bisa saya katakan seperti itu. Kenapa? Karena mereka bisa bekerja sama dengan tahun kemarin itu adalah saya lupa universitasnya Cambridge. Kalau tidak salah itu itu universitasnya ketuanya yang kemarin si Imperial College kalau tidak salah di ISIC. Oke. Nah, kemudian di UK sendiri kita tahu mereka punya sumber dana yang cukup kuat sehingga memungkinkan mereka untuk mendatangkan narasumber yang cukup baik, tetapi datangnya dari di Indonesia karena mereka punya sumber dana dan link-link tersendiri yang bisa mendatangkan mereka secara eksklusif datang ke UK seperti itu. Kemudian kalau kita bandingkan dengan PPI Prancis sendiri, Okti PPI Prancis tahun 2013 kita hampir menerima lebih dari 400 abstrak yang kita terima seperti itu. Dan ketika saya tanya di UK juga mereka mendapatkan sekitar 500-an abstrak. Jadi saya rasa untuk perbandingannya peminat kita tidak jauh berbeda seperti itu. Kemudian dari masalah hadiah yang didapatkan, PPI Prancis menawarkan hadiah yang lebih besar. Ketika pemenang pertama 500 euro, kemudian selanjutnya kalau tidak salah 350 atau sekian, dan satu orang pernah hampir mendapatkan triple winner dan mendapatkan 1.000 euro segala macam. Dan dari fasilitas juga PPI Prancis memberikan fasilitas free transportasi ketika saat kegiatan, kemudian makan juga, kemudian tempat tinggal, dan itu yang mungkin tidak diberikan di UK seperti itu. Sebenarnya kalau secara kita bandingkan selalu ada plusnya sih, plus minusnya sih ya masing-masing, tapi dilihat dari sudut pandang yang seperti apa dulu. Oke. Sekarang sudah ada, saya panggilnya Mas gitu ya, Mas David Simanjuntak. Silakan Mas. Halo, Mas David, kalau misalnya mungkin ada kesulitan, bisa diketik aja Mas di chatnya, saya bacakan gitu. Oke, Indah, sambil nunggu Mas David ngetik itu ya pertanyaannya. Ya. Lanjut tentang Okti tadi. Boleh. Oke, berarti memang sih kalau misalnya Okti ada sisi positifnya gitu, apa yang peserta datang dapat tempat tinggal dan lain sebagainya. Apakah itu akan menjadikan Okti jadi lebih prestisius gitu daripada ISIC? Oke, kalau misalnya kita bilang dananya mereka lebih besar, oke, fine. Tapi kalau misalnya dibandingkan, kalau kita benchmark sama PPI Belanda yang diundang juga bagus-bagus loh. Anies Baswedan, Pak Hafaz, dan lain sebagainya. Ya, benar sekali. Itu pembelajaran untuk kita karena 2013 kemarin adalah Okti kita yang ketiga. Dan itu Okti pertama kita yang menggunakan bahasa Inggris. Dan mungkin itu juga yang karena saya ada di kepengurusan 2013 dan kemudian saya ketika saya
diberikan amanah untuk menjadi ketua, mungkin beberapa poin-poin yang harus diluruskan dan beberapa hal-hal yang harus dipoles di OKTI akan Contohnya? saya lakukan seperti itu. Mungkin seperti contohnya adalah mediasi dan publikasi, karena itu sangat penting sekali. Ketika PPI UK dan PPI Belanda dan atau negara lainnya membuat sebuah iklan dengan bentukan video, tetapi saya tahu waktu itu 2013 sayang sekali kita tidak bisa menggunakan videonya. Kemudian poster-poster ataupun yang publikasi-publikasi yang sebaiknya disebar secara berkala, secara jauh-jauh hari. Misalnya acara itu memang Oktober, tapi publikasinya harus dimulai dengan Januari seperti itu. Jadi strategi-strategi yang harus kita lancarkan. Strategi publikasi itu adalah nomor 1 menurut saya. Gimana orang bisa tahu dan bisa merasa bahwa ini adalah suatu event yang besar dan lebih memberikan sisi positif, saya rasa seperti itu. Dan kita harus memberikan siapa-siapa nih calon pembicaranya, dan calon pembicaranya harus kita sounding jauh-jauh hari juga agar mereka tahu bahwa kita memiliki kegiatan yang sangat baik seperti itu. Terus terkait dengan dana ada strategi khusus nggak? Ya, dengan sekali dana, kita mungkin tetap akan berusaha mendekatkan diri kepada Total, karena sampai saat ini, terakhir kemarin Total adalah pemberi dana terbanyak untuk OKTI sendiri. Tetapi kita akan mencoba untuk pendekatan lagi ke perusahaan-perusahaan lainnya, di mana strategi yang saya lancarkan adalah kita sudah harus menyusun proposal itu di awal tahun, walaupun kegiatannya ada di bulan Oktober. Jangan sampai 1 atau 2 bulan sebelum kegiatan baru proposal itu keluar. Dan mungkin menjadi calon tunggal adalah benefit untuk saya, karena sekarang saya sudah bisa merancang seperti apa PPI Prancis di tahun 2015. Saya sudah bisa mulai mencari-cari siapa saja yang akan mengisi pos-pos yang sudah saya sediakan. Ataupun saya sudah mulai menyiapkan ketika tanggal 20 nanti sudah diresmikan saya menjadi ketua, di tanggal 21-nya mungkin saya sudah menyebar open recruitment untuk kepanitiaan. Sehingga di bulan Januari kita sudah bisa bekerja sampai bulan Februari untuk menyelesaikan proposal secara keseluruhan PPI Prancis yang akan kita tawarkan ke perusahaan-perusahaan yang ada di Indonesia atau di Prancis menjadi modal utama kita seperti itu. Itu strategi kepengurusan yang akan saya tawarkan. Jadi kita akan menyiapkan proposal secara global di awal tahun, yaitu yang akan kita sebar. Di samping kita memiliki proposal kegiatan tersendiri. Siap. Ini selanjutnya Indah, ada pertanyaan yang dari Mas David, dan mohon maaf sekali karena tadi ada kesalahan teknis. Saya bacakan Mas David. Jadi seluruh warga negara Indonesia memiliki kedudukan setara di hadapan hukum tanpa memandang latar belakang suku, agama, ras, golongan seperti yang terlihat sekarang di Indonesia. Kita memiliki Presiden Jokowi, Gubernur Ahok, Menteri Bu Susi ya, Lurah Susan di Lenteng Agung dan lain sebagainya. Namun masih ada segolongan yang berpikiran sempit yang memprioritaskan pertimbangan SARA. Tidak menutup kemungkinan orang-orang seperti ini juga ada di antara teman-teman yang ada di PP Prancis. Pertanyaannya, bagaimana sikap Indah terhadap anggota PP Prancis yang bersikap seperti itu? Maksudnya masih mengedepankan saran Indah, baik langsung maupun tidak langsung. Gimana dah? Dan ada juga, ada pilihan jawabannya Indah. Berusaha merangkul mereka, bagaimana caranya, atau membiarkan mereka dan berfokus pada kawan-kawan yang berpikiran terbuka dan alasannya apa? Gimana dah? Menurut saya, kalau saya ada di posisi itu, saya akan pertama menunjukkan bagaimana kerja saya seperti itu. Jadi saya tetap merangkul mereka, tetap tidak menyisihkan mereka. Maksud saya tidak menjauhkan diri dengan mereka seperti itu, tapi tetap saya rangkul, saya ajak ikut kegiatan,
saya jelaskan akan seperti ini, seperti ini, seperti ini. Jika tidak mau, jika mereka tetap tidak percaya dan tidak mempercayakan saya sebagai pemimpinnya, maka jalan yang kedua adalah saya tetap akan menjalankan apa yang sudah saya rencanakan, seperti itu. Kemudian dengan sendirinya mereka akan tahu bahwa orang yang tidak diyakininya atau orang yang dianggap tidak berkompeten ternyata salah, ternyata dia malah melakukan sangat lebih baik seperti itu. Oke. Jadi yang pertama kalau bisa saya simpulkan, saya akan tetap mengajak mereka untuk sama-sama bergabung, untuk sama-sama bergerak. Tapi jika memang tidak, saya akan melanjutkan apa yang sudah saya fokuskan. Karena sebenarnya orang-orang yang seperti ini memang akan selalu ada. Tinggal lihat bagaimana persentasenya. Apakah lebih banyak yang pro, apakah lebih banyak yang kontra, seperti itu. Ketika saya bisa berjalan dengan yang pro, yang kontra pun akan melihat dengan sendirinya. Oh, ternyata mereka juga bagus ya, seperti itu. Oke, katanya terima kasih Indah. Kemudian yang pertanyaan kedua, bagaimana peran PPI Perancis dalam mengkritisi kebijakan pemerintah di tanah air atau KPP Paris? Karena saya tidak melihat dalam program Indah. Mungkin bisa dijelaskan di Selasar Kebudayaan gitu ya, Indah ya? Iya, benar sekali. Gimana, Dah? Iya. Ini kan bagaimana mengkritis kebijakan pemerintah di tanah air atau KBRI Paris. Jadi, gimana kita PPI Prancis memiliki suara yang sama. Dan bagaimana cara kita menyampaikan atau membulatkan suara kita dengan cara kita harus diskusi. Dan bagaimana caranya kita menggunakan diskusi online karena letak geografis kita yang tidak memungkinkan untuk bertemu. Jadi mungkin kita akan membahas isu-isu politik ini, isu yang sedang berkembang di salah satu wadah. Dan kita akan menjadikan itu sebagai suara kita seperti itu. Tapi kita tidak bisa benar-benar terjun langsung di dunia politik karena seperti ada ADART, kita bukan organisasi politik, tapi tidak menutup kemungkinan kalau kita menjadi suara bagi mereka seperti itu. Kita akan menjadi mediasi untuk PPI, untuk KBRI atau Indonesia sendiri. Jadi PPI Prancis adalah menjadi seperti yang sudah ada di visi saya, menjadikan wadah komunikasi untuk PPI masyarakat yang ada di Indonesia ke institusi pemerintahan. Itu sudah saya jelaskan di misi saya nomor 3. Oke, mungkin dari Mas David kalau misalnya ada tanggapan lagi silakan diketik Mas. Sebelumnya saya juga ingin menanyakan lagi terkait dengan kritisi kebijakan pemerintah maupun KBRI gitu. Menurut Indah, tepat nggak sih PPI Perancis itu memiliki sikap politik, misalnya tentang undang-undang pilkada kemarin? Kita tahu bahwasanya PPI Perancis itu tidak memberikan sikap politik sebenarnya dari apa yang saya nilai. Tetapi teman-teman kita yang dari PPI UK atau dari PPI Belanda juga kalau nggak salah itu mereka memberikan sikap politik, menolak adanya undang-undang tentang terkait dengan pilkada itu. Kalau dari Indah bagaimana? Kalau saya sendiri itu sebenarnya lebih ke tujuan PPI-nya masing-masing, PPI wilayah masing-masing. Memang kita bisa ketahui ada beberapa PPI wilayah yang memang dilatar belakangi oleh background PPI politik. negara mungkin ya. Saya adalah PPI negara itu ada beberapa anggotanya yang aktif di kegiatan politik. Jadi secara tidak langsung itu menjadi organisasi itu menjadi berbau politik karena di dalamnya ada orang-orang yang aktif di kepengurusan politik di Indonesia seperti itu. Sedangkan PPI sendiri berusaha bersikap netral, tetapi kita tetap menyuarakan apa yang kita pikirkan, aspirasi kita, tetapi kita tidak menyatakan iya atau tidak, tetapi kita berusaha untuk memberikan masukan, poin positif, poin negatifnya, seperti itu. Jadi kita lebih ke memberikan pendapat kita
tidak menjadikan kita A atau tidak menjadikan kita B seperti itu. Karena untuk membulatkan suara itu saya rasa itu sangat sulit. Sebentar. Jadi gimana nih ya? Mungkin bisa dikasih contoh beda. Misalnya kemarin tentang undang-undang pilkada. Menurut Indah, kalau misalnya di kepengurusan Indah selanjutnya ini ada isu tentang pilkada yang mengharuskan kita untuk menjawab iya atau tidak gitu. Terus dari Indah kepinginnya gimana hasil dari diskusi Selasa Kebudayaan? Di satu sisi kita sebagai pelajar harus menyuarakan apa yang kita pikirkan, kritisi sesuatu yang tidak benar, tapi dari Indah tidak menyatakan bahwa itu iya atau tidak. Jadinya gimana? Iya, karena kita memberikan pendapat, tanggapan, kenapa kita tidak setuju dengan pilkada ini, dan kenapa kita setuju seperti itu. Jadi kita memberikan positif dan negatifnya untuk masyarakat misalnya yang ada di luar negeri seperti apa. Kita tidak mempunyai suara jadi kita tidak memiliki suara karena kita tidak ada di wilayah apapun saat ini, dan kita memberikan masukan itu sebenarnya. Tapi kita tidak memblok seperti kita setuju, kita pro pemerintah, kita tidak atau tidak pro pemerintah seperti itu. Tapi kita lebih memberikan pemikiran-pemikiran yang lebih masuk akal untuk seorang pelajar seperti itu. Dampaknya apa sih untuk di luar negeri sendiri, untuk kita pelajar yang ada di luar negeri, dampaknya apa jika tidak ada pilkada bisa seperti ditangkap itu. Oke, ya. Terima kasih atas tanggapannya, dan dari Mas David Simanjuta katanya terima kasih untuk jawabannya. Semoga sukses memimpin PP Perancis. Terima kasih juga. Oke, saya ingatkan kembali kepada teman-teman yang mau bertanya, silakan bertanya gitu ya. Oh ya, ini kan tadi direncanakan kita selesai jam 9:30, tapi ternyata kita juga agak molor dikit gitu ya. Kita akan selesai jam 21.45 gitu mungkin ya, Nda ya. Mungkin pertanyaan Boleh. Terakhir dari saya. Sebentar. Begini, Nda. Terkait dengan hubungan PPI Prancis dengan PPI wilayah, tidak menutup kemungkinan, tidak bisa dipungkiri bahwa adanya satu kandidat ini, yaitu Indah Tridianti, itu karena adanya kerenggangan antara PPI Prancis dan PPI wilayah gitu. Dan menurut Indah, apa yang akan dilakukan sama Indah untuk meningkatkan hubungan antara PPI Prancis sama PPI wilayah? Implementasinya apa, Indah? Mungkin kalau dikatakan seperti itu, yang pertama adalah menghilangkan pikiran negatif di PPI Prancis sendiri. Mungkin PPI wilayah masih menganggap PPI Prancis sentralisasi ataupun ada sisi-sisi negatif seperti itu. Dan itu yang harus saya tanyakan, atau yang harus ada pendekatan ke PPI wilayahnya sendiri. Terus atau mungkin kita harus tanya kenapa dengan PPI wilayah, ada apa di PPI wilayah seperti itu. Rasa ketidakpercayaankah dengan PPI Prancis, ataukah memang sedang tidak adakah calon-calon atau orang-orang yang ingin maju menjadi ketua PPI Prancis seperti itu. Jadi saya rasa harus ada pendekatan tersendiri di wilayah, dan ketika saya beri amanat untuk menjadi ketua PPI Prancis, yang pertama adalah saya akan mendekatkan diri saya ke wilayah. Mungkin dengan cara seperti ini, video, dan mereka lagi kumpul bersama, dan kita bisa ngobrol. Kemudian ketika saya ada waktu, mungkin saya bisa datang ke beberapa wilayah yang dekat, yang dengan saya, dan bisa saya jangkau seperti itu. Jadi pendekatan itu harus diadakan. Oke, kalau misalnya pendekatannya gini, Indah. Kan kemarin pas waktu di komentarnya grup itu kan ada yang menawarkan untuk program yang bottom up gitu, Nda. Jadi apa yang akan dilakukan oleh PPI wilayah akan difasilitasi oleh PPI Prancis. Menurut Indah bagaimana? Benar sekali, itu saya juga setuju. Yang ada di kepala saya adalah bagaimana kami PPI Prancis akan membantu kegiatan PPI wilayah. Sepertinya misalnya kegiatan malam budaya. Misalnya PPI saya ambil PPI Brest memiliki tim angkum yang
solid, ataupun misalnya Paris memiliki saman yang cukup bagus, yang bagus saya rasa. Terus kemudian Lyon ada tim-tim penari seperti itu. Jadi ketika misalnya Toulouse ataupun Grenoble ingin membuat suatu kegiatan tetapi kekurangan orang, mungkin kita akan tawarkan kepada mereka seperti itu. Tapi dengan option-option apakah tiketnya bisa kita ganti atau enggak, atau segala macam seperti itu. Kemudian dengan membantu fasilitas misalnya peminjaman kostum dengan KBRI. Kemudian misalnya mereka butuh apa, kita fasilitasi, kita bantu, seperti itu saya rasa. Jadi kita akan tetap ada di samping PPI wilayah sendiri. Siap. Oke, Indah, ini sebenarnya sudah selesai jam 21.45, tapi ada satu teman kita yang mau bertanya. Apa Indah mau menjawab? Oke. Boleh. Oke, Mas Iya, dengan Vito, senang hati. Bang, saya akan aktifkan videonya. Oke, sambil nunggu Mas Vito, udah, ini kan masih loading. Ya. Mau bertanya juga terkait dengan strategi nih. Indah, kan biasanya teman-teman kalau teman-teman yang ada di Perancis itu habis bulan Juli atau Agustus kan pulang. Dan kalau misalnya kita udah ada yang udah di Indonesia biasanya lost kontak. Dan itu gimana kalau menurut Indah? Apa yang harus dilakukan sama PP Perancis? Untuk teman-teman yang sudah Bukan, alumni nih maksudnya. Teman-teman yang jadi pengurusnya PPI Perancis. Kan ada tuh yang sampai cuman Juli sampai Agustus aja di Perancis. Terus setelah itu di Indonesia, dan kita ketahui kalau misalnya sudah masih di kepengurusan gitu. Gimana kalau menurut Indah? Oke. Saya rasa mereka bisa bantu ya, tapi dengan cara yang berbeda. Tidak harus ada. Misalnya kalau Humas sendiri bisa ngebantu tetap ada di balik layar. Dan saya rasa teman-teman yang misalnya ada di pendidikan ataupun di media center, itu tetap bisa bantu di balik layar. Dan itu harusnya udah jadi komitmen mereka ya sejak awal, sejak pertama mengirimkan formulir pendaftaran jadi anggota kepengurusan. Kita harus sudah jelaskan kalau kamu selesai di bulan Juni dan pulang ke Indonesia harus tetap aktif sampai kepengurusan berakhir. Dan saya rasa komitmen itu harus dijalankan, dan itu bisa dijalankan kok. Maksudnya kalau bertanggung jawab si anggota ini akan tetap mengikuti prosesnya sampai habis seperti itu. Oke, terima kasih atas penjelasannya. Ya, Mas Vito sudah online, silakan Mas. Halo, selamat malam. Dengar suara ya? Oke. Ya, saya punya beberapa pertanyaan terakhir buat Indah. Sebenarnya ini pertanyaan yang sama dari tahun lalu dari saya. Pertama tentang regenerasi. Gimana sih pengurus PPI yang akan datang kiat-kiatnya buat regenerasi kepengurusan, karena yang udah kayak kita lihat regenerasinya mendekati negatif, maksudnya regenerasinya ya hampir nggak ada gitu sekarang. Calonnya cuma satu, terus yang nonton juga cuma berapa, 9, 10. Itu yang pertama. Yang kedua, hubungan tentang PPI wilayah dan PPI pusat. Karena terus terang kita dari PPI Toulouse akan melegalkan organisasi PPI Toulouse ke prefektur, dan kita harus tahu sebenarnya kita PPI wilayah itu ada di bawah PPI pusat atau hubungannya kayak gimana. Karena sebenarnya ini juga sudah mau dibicarakan tadinya di Selasar Kebudayaan, cuman saya nggak terlalu tahu kelanjutannya gimana, jadi mungkin nanti Indah bisa jelasin. Terus selain itu tentang Verduski tahun lalu adalah program kerja PPI Prancis, dan saya nggak lihat program Verduski di PPI Prancis. Apakah Verduski memang dihilangkan dari program kerja PPI Prancis? Kita nggak ada masalah sama sekali. Saya cuma minta kejelasannya aja, karena kita juga harus ngurus. Karena meskipun itu program PPI Prancis, toh kita juga yang ngurus, orang-orang dari Toulouse.
Oke, Indah. Terima kasih. Silakan, Indah. Ya, mungkin saya jawab dulu dari Ferduski ya. Ferduski memang tidak saya masukkan di program kerja saya, itu maksudnya tidak ada di laporan, nantinya tidak ada di laporan pertanggungjawaban saya. Tapi saya rasa Ferduski adalah program awalnya lahir dari program PPI Tulus. Kenapa? Karena memang itu ada di beberapa tahun yang lalu adalah program PPI Tulus, kemudian dikolaborasikan dibawa di PPI Prancis. Dan PPI Prancis sendiri tidak memberikan misalnya tidak memberikan dana atau tidak memberikan dalam bentuk material untuk PPI Tulus. Kita hanya membantu support, terus ngajak teman-teman untuk datang, kemudian poster segala macam. Dan itu akan tetap kita bantu di PPI Prancis tanpa harus ada di list program kerja tahun ini. Seperti itu. Saya rasa juga ada atau tidak adanya Ferduski di program PPI Prancis, saya rasa itu akan tetap ada di kepengurusan PPI Tulus, karena PPI Tulus sendiri memang saya rasa udah ada program itu sejak beberapa tahun yang lalu, seperti itu. Ya, tanggapannya Mas Vito. Iya, jadi ada bagaimanapun keadaannya, pasti itu akan tetap berjalan di roda wilayah PPI Tulus sendiri, seperti itu. Karena sebenarnya program Ferduski pun memang ada di PPI Tulus, tapi karena kalau misalkan PPI Prancis membuat itu jadi programnya, atau kita jadi bikin itu jadi eksternal, kalau enggak ya kita main itu internal aja. Jadi kalau misalkan ada kejelasan dari PPI Prancis, jadi kita bakal tahu ini mau dibawa eksternal atau kita main-main internal aja gitu. Maksudnya internal? Karena kan maksudnya internal tuh di antara PPI Tulus saja. Kita bikin kegiatan ini ya cuman buat PPI Tulus saja gitu. Oh, karena setahu saya memang Ferduski itu walaupun tidak dimasukkan ke PPI Prancis, mereka PPI Tulus itu mengundang PPI wilayah lainnya seperti itu. Dan di tahun Diara barulah diangkat menjadi kegiatan PPI Prancis dan maksudnya dipayungi oleh PPI Prancis seperti itu. Tapi saya rasa itu udah ada sejak zamannya Kak Kifli kalau nggak salah, dan mereka juga udah ngajak-ngajak teman-teman wilayah lainnya. Cuman ya saya rasa karena kita PPI Prancis sendiri tidak punya dukungan material ke kegiatan itu. Kita tidak menyumbang dana ataupun tidak menyumbang apapun seperti itu. Oke. Selanjutnya hubungan PPI wilayah dan pusat dan legalisasi. Ya benar sekali, PPI wilayah harusnya memiliki terdaftar di prefektur di wilayahnya karena itu memberikan benefit tersendiri untuk mereka. Dan benar sekali PPI wilayah ada di bawah PPI Prancis. Dan PPI Prancis sendiri sudah terdaftar di prefektur di Paris sebagai pusatnya. Jadi ketika kalian membutuhkan ADART untuk legalisasi itu, saya rasa kalau tidak salah legalisasi membutuhkan ADART, kalian bisa menggunakan ADART PPI Prancis karena di situ sudah disebutkan adanya PPI wilayah dan ada ADART pun sudah diterjemahin dengan bahasa Prancis. Jadi kalian bisa menggunakan ADART kita akan memberikannya dengan senang hati seperti itu. Kemudian regenerasi itu harus dijalankan sejak sekarang. Bagaimana caranya? Awalnya dengan cara rekrut teman-teman baru kita untuk ada di kepengurusan. Di mana ketika mereka di pengurusan adalah orang-orang baru, saya harap mereka akan bisa melanjutkan tongkat estafet ini untuk tahun-tahun selanjutnya seperti itu. Jadi kita akan mencari dan mengajak teman-teman baru kita untuk aktif di PPI Prancis, tidak hanya sebagai anggota saja, tetapi ada di kepengurusan. Jadi kalau ada di pengurusan, memberikan semangat tersendiri untuk mereka tahun depan maju, ataupun tahun depan tetap di PPI Prancis, seperti itu. Oke. Gimana Mas Vito? Oke. Ya, terima kasih atas jawabannya. Cukup rasanya waktunya juga udah nggak ada. Cukup ya, gitu. Makasih banyak atas
partisipasinya Mas Vito, saya nonaktifkan videonya. Oke, ya sudah mendekati jam 10 dan saya rasa waktunya sudah lebih dari yang sudah direncanakan. Saya ucapkan terima kasih banyak kepada Indah khususnya sebagai kandidat Ketua PBI Prancis, dan terutama juga kepada teman-teman yang sudah berpartisipasi dalam sesi kali ini, yaitu sesi tanya jawab bersama calon ketua PBI Prancis 2014 dan 2015. Dari saya pribadi, saya doakan semoga Indah bisa amanah di PBI Prancis dan semoga PBI Prancisnya menjadi semakin lebih baik dari PBI Prancis sebelumnya. Terima kasih. Terima kasih dan selamat malam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.